Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu juga. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau dan keberagaman suku dan istiadat, bahasa, ras, dan kebudayaan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun memiliki banyak perbedaan, tetapi memiliki tujuan hidup yang sama. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi yang menjadi poros dan tujuan bersama untuk menuju integrasi, kedaulatan, dan kemakmuran bersama. Yang pertama, pengertian toleransi. Toleransi juga disebut tetangga rasa, yaitu dapat ikut menghargai, menghormati perasaan orang lain. Yang kedua, mengapa perlu memahami toleransi? Tuhan menciptakan alam semesta kepada kita semua untuk saling menghormati antar agama, istiadat, dan lain-lainnya. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya, kelompok serta kelompok lainnya. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dan lingkungan, alam, sosial, budaya, dan ekonomi demi kemajuan pembangunan. Yang selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Pembelajaran IPS. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melalui kontak sosial dan komunikasi. Yang selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang sedia, dan sebagainya. Yang selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia. Pengertian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian iklan adalah salah satu cara komunikasi oleh seseorang, interaksi, lembaga, atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan cara atau berbentuk menarik kepada khalayak umum, pendorong, membujuk, atau lebih tertarik untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, komunikasi informasi, bahasa mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang keempat, menarik perhatian dan bersifat mengajak menonton atau membaca. Syarat iklan selanjutnya yaitu yang pertama, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, menarik perhatian, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, bahasa iklan harus berkonotasi positif. Yang selanjutnya, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama, iklan cetak, yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak yang dapat berupa letterpress, fotografi, simbol, inkjet, laser, dan lain-lain. Contohnya iklan cetak antara lain iklan yang terdapat dalam koran, surat kabar, majalah, poster, stiker, dan lain-lain. Media elektronik yang semua kegiatannya yang memungkinkan adanya siaran yang meliputi segala aspek ideal, perangkat lunak dan keras yang menggunakan saran pencet transmisi dan diidarkan maupun diantara dengan menggunakan gelombang elektronik atau televisi. Yang selanjutnya, jenis media elektronika adalah yaitu televisi dan radio.
Yang selanjutnya ciri-ciri iklan yang media cetak. Yang pertama, iklan dipasang dengan menggunakan teknik cetak. Yang kedua, iklan disampaikan secara individu, secara serentak. Yang ketiga, biasanya iklan cetak dimuat di koran, majalah, dan sejenisnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata atau tutur yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.